Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran jauh mata pelajaran matematika bersama saya Pak Harta. Pada kesempatan hari ini akan kita berikan pembahasan soal tugas yang pernah saya Pak Arta sampaikan. Silahkan disimak baik-baik ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu pernah Pak Arta sampaikan ada soal seperti ini. 1/16 kali 4 pangkat X dikalikan 2 pangkat X sama dengan 64. Disuruh mencari nilai X-nya berapa. Disuruh menghitung nilai X-nya berapa. Begitu kah? Masih ingat kah? Oke. Dan ini pembahasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah suatu persamaan, anak-anak. Ini adalah suatu persamaan di mana ada ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ini ada koefisien 1/64, di ruas kanan ini ada 64 konstan. Nah, ini kan harus kita selesaikan dulu antara koefisien dan konstan ini. Kalau menyelesaikan suatu persamaan itu, maka kalau di ruas kiri itu ada koefisien, maka ini harus kita upayakan menjadi 1. 1/64 menjadi 1 diapakan? Ya, tentunya ini harus kita kalikan 64. Kebalikannya 1/64 adalah 64. Jadi ruas kiri kita kalikan 64. Kalau ruas kiri dikalikan 64, maka ruas kanan juga dikalikan 64. Jadi ini ruas kirinya setelah dikalikan 64 kan hilang, tinggal menjadi 1, sehingga ruas kiri menjadi 4 pangkat X kalikan 2 pangkat X. Yang ruas kanan ini menjadi 64 kali 64. 64 dikalikan 64. Gitu. Oke, baik. Terus ruas kiri ini ada 4 pangkat X dan 2 pangkat X. Ini bilangan pokoknya diusahakan sama. Bilangan pokoknya ini diusahakan sama. Jadi ini diubah menjadi bilangan pokok 2. Jadi ini 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat X. Ruas kanannya ini kan sama dengan 64 pangkat 2. 64 pangkat 2. Gitu. Terus lanjut. Yang ruas kiri, bentuk ruas kiri ini menjadi 2 pangkat 2X. Karena 2 kali 2X 2X kalikan 2 pangkat X. Nah, ini kan sudah sama atau anunya apanya, bilangan basisnya, bilangan dasarnya 64 pangkat 2. Biarkan saja kita tulis 64 pangkat 2. Itu. Terus lanjut. Nah, 2 pangkat 2X kalikan 2 pangkat dengan bilangan basis sama, ini berarti sama dengan 2. Perkalian itu kan ini menjadi penjumlahan atau perpangkatannya. Ini menjadi 2X ditambah X. Itu sama dengan 64 pangkat 2. Nah, berapa 2 pangkat 2 tambah X? 2X tambah X ya 3X kan? Nah, ini 64 pangkat. Terus nah, ini bilangan pokoknya 2, di sini harus kita ubah bilangan pokok 2 yang ruas kanannya. Sehingga ruas kiri tetap 2 pangkat 3X, yang ruas kanan ini kan menjadi 64 itu kan 2 pangkat 6 toh. 2 pangkat 6 itu 64. Ini pangkatkan 2. Itu.
sehingga ini 2 pangkat 3x ya diluaskan jadi 2 pangkat 6 kali 2 itu 12, 2 pangkat 12 tuh. Nah ini bilangan pokoknya udah sama, berarti ini bisa yang dihilangkan tuh pangkatnya ini apa bilangan pokoknya gitu, sehingga ini kalau kita selesaikan 3x itu sama dengan 12. Berapa x-nya? X-nya adalah 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Ini ya dengan 4 itu. Ini jawabannya. Ini jawaban akhir dari X. Oke, bisa dipahami? Silahkan dicermati baik-baik ini. Lanjut berikutnya. Yang nomor 2 ini itu tugas kemarin. Akar 112. Nah, akar 112 itu akar 112 diubah dulu. 112 itu berapa kali berapa ya ini ya? Yang satu harus merupakan perkalian bilangan yang bisa diakar. Itu 112 kalau dibagi 4 dibagi 16 itu dibagi 25 itu dibagi 49 36 bagi 49 dan sebagainya. Pokoknya harus dibagi dengan bilangan kuadrat sempurna, yaitu 4 9 16 25 36 49 64 81 100 dan 120 dan seterusnya. Ini kalau kita bagi 16 ini berapa tuh ini? Bagi 16 ini 7 tuh. 7 kali 16 itu adalah 112. Nah, sehingga yang 16 kan bisa diakar. 16 akarnya, akar 16 itu 4. Ini 4 akar 7. Gitu. Ini jawabannya. Kemudian yang 216. 216 itu berapa? 216. Silahkan dibuat berapa ini? Berapa? Oke. 216 bagi 4 bisa bagi 16 mungkin gitu. Bagi 9 bisa bagi 16 bagi 36 bisa ya, bagi 36 ya. Nah, ini kalau kita bagi 36 kan saudara sama saja dengan 36 kali 6 toh. Nah, itu 36 kali 6 kan 216. Yang 36 bisa diakar, yaitu 6. 6 akar 6. Itu. Ini jawabannya. Baik, berikutnya yang 800. 800 kan bisa dibagi 100. Jadi 100 misalnya. Ini 100 kali 8. Berarti ini sama dengan 10 akar 8. Tetapi perhatikan bahwa akar 8 ini masih bisa diubah jadi 4 kali 2. 4 itu kan juga bilangan kuadrat sempurna. Jadi ini masih bisa dilanjutkan. Artinya itu belum bentuk sederhana ini. Ini belum paling sederhana. Ini masih bisa diubah jadi 4 kali 2. Itu akarnya 4, 2. Ini 10 kali 2 akar 2.
atau kalau 10 kali 2 itu 20 toh, 20 akar 2. Nah ini akar 2, 2 ini sudah tidak bisa diakar lagi, itu sudah paling sederhana nih, itu sudah dibangun ya. Oke, kemudian yang ini 9 akar 2 tetap kita tulis sebagai 9 akar 2 tambah 72, itu kan hasil dari 36 kali 2 itu. Kemudian yang 578 ya, berapa ini, 578 ini karena ini dengan akar 2 akar 2 ini juga mungkin dengan akar 2 itu, jadi ini mesti sini ya 2, jadi ini adalah 28 kalau kita pakai 2, 289 kali 2 itu akarnya 289 kan 17, ini akarnya 17, ini akarnya 6, jadi 9 akar 2 ditambah akarnya 36 itu 6 akar 2 dikurangi ini 289 itu kan 17, 17 kali 17 itu kan 289 kan? Tuh, terus ini yang 9 tambahin 6 tuh 15 akar 2 dikurangi 17 akar 2, karena kalau tanda akarnya sama berarti ini bisa disederhanakan. Kalau tanda di bawah tanda akarnya ini tidak sama, misalnya di sini akar 3 gitu ya, ini tidak bisa, ya udah selesai sampai di sini kalau ini 3 loh, karena ini 2 maka ini lanjut bisa disederhanakan. 15 kurangi 17 itu negatif 2. Nah inilah hasil akhirnya dari penyederhanaan itu. Begitu anak-anak, bahasan anak-anak gimana ini, silakan dicermati. Ini dari nomor 1 temennya, ini nomor 2, ini nomor 3, ini oke. Baik, kita lanjutkan kalau sudah tidak ada permasalahan, mudah ini bisa ya. Oke, kita lanjutkan lagi berikut pembahasan yang berikutnya. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan di buku paket ini. Pembahasan soal di buku paket halaman 46 anak-anak. Ini kita lihat halaman 46 itu, silakan buku paketnya. Kita bahas beberapa soal yang belum atau yang mungkin dirasa agak sulit. Misalnya nomor 1, bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7. Wah, ini mudah ya ini ya. Angka 1, jadi maksudnya ini angka 1 itu sama dengan 5 pangkat berapa, kan gitu maksudnya ini. Perpangkatan dengan basis 5 itu maksudnya adalah 1 ini itu sama dengan 5 pangkat berapa? Oh, 5 pangkat 0. Tuh. Kemudian dan 1 itu diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 7. Artinya adalah 1 itu 7 pangkat berapa? Ya, ini pangkat 0. Itu gampang dah. Nomor 1. Dan nomor 2. Nomor 2 3 pangkat 1 ya 3 pangkat 0 1, jadi 3 tambah 1. Dan B negatif 2 pangkat negatif 6, artinya diubah ke pangkat positif dulu. Ini diubah, ini karena negatif, ini kalau kamu enggak bisa ngitung. Ini artinya adalah negatif 2 per itu. Maaf kok belah keliru ya, per ini kan biar menjadi pangkat positif ini kan artinya kan 1 per negatif 2 jadi pangkat 6 itu. Ini itu saya, ini artinya ya ini 1 per negatif 2
dikalikan dengan 1/-2 itu dikalikan dan seterusnya itu sampai berapa kali? Sampai 6. Ini sampai 6 kali. Nah, silakan dihitung sendiri. Gitu ya. Karena kalau ini jelas ini bisa dihitung. Nomor C ini negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 pangkat 0 ya 1. Semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Baik, yang D ini sekarang ini yang D. 1/16 pangkat negatif 3 ini harus dibagi positif dulu. Negatif 3 ini jadi diseperkan 1/16. Ini dipangkatkan 3 tuh. Sehingga ini kalau ini kan berarti 1/16 kali 1/16 kali 1/16. Jadi 1 per kan sama dengan 1/3 itu 1, 6/3 itu 6 kali 6 kali 6 gitu, 216 itu. Nah ini 1/16 ini kan juga menjadi tanda bagi diubah menjadi tanda kali, masih nggak tahu. Nah penyebutnya dibalik, 216 dibalik 1. Oh hasilnya ini 216 tuh. Paham ya? Baik, berikutnya yang nomor E dengan cara yang sama. Ini berarti karena ini pangkat negatif ya dipisahkan dulu, jadi 1/-2/3 dipangkatkan dengan 2 ini. Nah, ini dari min 2 menjadi pangkat 2 itu diseperkan itu, sehingga ini menjadi 1/-2/3 kali -2/3. Minus kali minus positif. 2/2 itu 4. Terus 3/2 9. Ini negatif, kali negatif jadi positif, perhatikan. Oke, sehingga ini sama aja. Kode ini tadi tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Penyebutnya dibalik, 9/4 sama dengan 1 kali 9 ya 9, 4. Kalau kita hasilkan menjadi 2, sisa 1/4. Itu jawabannya. Oke, bisa anak pahami? Paham ya? Jadi seperti itu cara menghitungnya. Kemudian kalau yang nomor 3 ini sudah mudah ya, nomor 3 ya. Nomor 3 tinggal menghitung 2/3. Ya, ini kan semua bilangannya 2. Bilangan pokoknya 2, berarti ini bisa diubah. Kalau pangkat kali pangkat ditambah 3 ditambah 4. Ini karena dibagi, maka dibagi macam dikurangi. Oke, gampang. Oh, ini 2/1 atau 2 saja. Begitu yang ini. Mudah-mudahan bisa dipahami anak. Cukup ya. Dicermati. Baik. Nah, sekarang anak kita lanjutkan tuh soal yang di halaman 47. Halaman 47 di buku paket halaman 47 ada soal seperti ini. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut. Ini saya kira ini juga mudah. Ini kita berikan yang aja ini 18 koefisiennya kalikan 2. 18 kali 2 kan 36. Tuh dikalikan T pangkat 3 dikalikan T pangkat min 3. Jadi kan kalau kali ini kan ditambah pangkat 3 ditambah pangkat negatif 3. Nah,
36 kali T pangkat 0. Berapa T pangkat 0? T pangkat 0 itu 1. Semua bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Jadi sama aja dengan 36 kali 1. Hitungnya 36. Gitu. Oke. Ini. Hitungnya 36. Ini jawabannya. Oke, kemudian yang nomor B, kira-kira juga gampang ini. Di sini ada dua, duanya biarkan saja dua karena tidak ada temannya. Tinggal kalikan Y-nya. Y-nya itu pangkat 0 dibagi Y pangkat 6, jadi kan dikurangi 6. Kemudian yang T nya pangkat 3, ini juga dikurangi karena dibagi toh, karena dibagi maka dikurangi negatif 2, sehingga ini 2 tetap Y 0 dikurangi 6 negatif 6, Y pangkat negatif 6. Kemudian T nya 3 dikurangi min 2, awas dikurangi bilangan negatif itu menjadi ditambah ya, ini minus, ada tanda minus yang jejer seperti ini, jadi plus, jadi 3 tambah 2 di 5 gitu. Sehingga ini kalau kita tulis menjadi 2 Z pangkat negatif 6 T pangkat 5. Begitu anak-anak, ini hasil akhir dari penyelesaian ini. Kalau yang ini ya gampang nih, 2 M nya ya 0 dikurangi min 7, ini 2 M pangkat 0 karena kali itu ditambah ya, ini ditambah minus 7 tuh, jadi 2 M pangkat negatif 7 kan, gitu aja sama kan. Kalau yang ini ya ini M pangkat 3 ditambah ini pangkat negatif kan bisa dinaikkan menjadi pangkat positif, bisa dipahami kan? Ini menjadi 4, ya kan seper dari M pangkat min 3 kan jadi naik saja, jadi ini kalau diubah jadi pangkat positif, kalau naik menjadi positif, ini M pangkat 3 itu. Oke ya, kita cobakan. Kalau masih bingung ya di sini 4 dibagi M pangkat minus 3 ini sama saja dengan 4 per seper M pangkat 3, bisa ini menjadi positif, itu diseperkan tanda bagi diubah menjadi tangga kali, ini menjadi M pangkat 3 per 1, ini tidak lain adalah 4 M pangkat 3 karena M pangkat per 1 kan tetap ini. Oke, saya paham ya. Baik, ini tadi hanya untuk cara ngitungnya tadi, cara ngitung yang ini kok bisa ketemu 4 M pangkat 3. Begitu kita lanjutkan, sehingga ini kan koefisiennya 1 walaupun tidak ada angkanya, ini ada angkanya 1 tambah 4 5, jadi ini yang dengan 5 M pangkat 3. Begitu anak-anak pembahasan yang di nomor 7, jelaskan dan perbaiki kesalahan. Ini jelas salah, ini pangkat negatif kan harus ini salah, D pangkat negatif 5 itu tidak bisa langsung kita hitung begini, ini harus kita ubah dulu dalam pangkat positif. Nah ini D pangkat 5 itu, jadi salahnya di sini, ini belum diubah ke pangkat positif, sehingga ini artinya adalah seperti kali seperti itu ya, kali seperti kali seperti kali seperti
gitu, atau ini sendiri hasilnya. Ini adalah ini. Baik, terima kasih. Demikian anak-anak pembahasan soal-soal kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Kita akhiri, kurang lebihnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.